Oke. Cek 1, 2. Selamat bergabung Pak Mas Rizal. Alhamdulillah Pak Mas Rizal sudah ada di Zoom meeting. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 8.59 ya waktu Indonesia Barat. Saya mohon izin untuk saya mute semua ya. Mute semua dulu kecuali yang co-host. Nanti bila ada pertanyaan bisa ditulis di fitur chat ya. Cek Bunda Yufi monitor. Cek Bunda Yufi. Baik. Kedengeran ya? Pak Doni? Ya, siap. Suara saya terdengar ya? Ya, jelas. Oke, kedengeran jelas. Terima kasih. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8:59 menit. Jadi 1 menit lagi kita akan memulai acara kita. Dan teman-teman yang telah hadir di ruang Zoom meeting, ada sebanyak 60 orang. Oke, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Mohon izin kepada Bapak Mas Rizal Umar dan juga kepada Bapak Doni, kita akan memulai acara kita. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Mari semuanya kita berdoa atas dasar keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Semoga kelas kita di kelas pertemuan ke-5 kali ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebarokahan serta mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kelas kita di kesempatan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan Laskar PAUD seluruh Indonesia, teman-teman Laskar Himpaudi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas perkenan rahmat dan ridho dari Allah semata bahwa hari ini Teacherpreneurship atau PAUD Berdikari Himpaudi tahun 2020 telah memasuki pertemuan ke-5. Dan ini subhanallah sungguh luar biasa, dan perlu kami sampaikan bahwa sebentar lagi kita akan membuka angkatan kedua, Pak Doni. Angkatan kedua untuk Teacherpreneurship ini, dan mohon izin saya ingin menyampaikan satu informasi bahwa beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan bagi teman-teman pendidik PAUD, anggota Himpaudi terutama yang tidak memiliki dana untuk membayar Teacherpreneurship ini, mohon menghubungi saya. Dan ketika itu sudah ada 6 orang yang menghubungi saya, Pak Doni. Ya. Hanya saja karena HP saya itu mengalami kerusakan total, jadi semua data itu hilang. Jadi ketika saya ingin memfollow up, datanya itu sudah hilang semua. Jadi maksud saya kepada teman-teman anggota Himpaudi, Laskar PAUD Indonesia, Laskar Himpaudi yang dulu pernah mengirimkan WA kepada saya berkaitan dengan hal tersebut, mohon mengirimkan WA kembali, mohon mengulangi WA-nya kembali. Ada kurang lebih 6 orang Pak Doni di situ. Siap. Baik, teman-teman jangan lupa juga untuk mengisi absen seperti biasa, menuliskan nama lengkap, kemudian asal daerah dari mana, dan katakan hadir di sana ya. Jadi tidak ada link untuk absensi, semuanya dituliskan di dalam chat ini. Baik, saat ini telah hadir sebagai pemberi materi adalah Bapak Mas Rizal Umar. Ya, dan juga
sebagai penjaga gawang, ada Pak Doni dari New Digital Campus, dan saya sendiri Yufri dari pengurus pusat Himpaudi sebagai PIC di program Teacherpreneurship ini. Kalau penjaga gawang itu harus dua ya Pak Doni ya, belakang depan, satu belakang. Kalau satu tidak mungkin. Jadi gawang itu, kiper itu harus ada dua di mana-mana. Oke. Iya betul. Mari kita ikuti secara seksama materi kita untuk hari ini, yaitu digital management ya. Reputation management. Digital reputation management yang akan disampaikan secara tuntas dan lengkap oleh Bapak Mas Rijal Umar. Kepada Bapak Mas Rijal Umar, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Doni suaranya? Kedengaran Pak, jelas. Alhamdulillah. Jelas ya. Jelas. Ini saya slideshow-nya belum full screen. Saya coba ini dulu. Oke. Slideshow dulu sebentar. Share-nya udah kelihatan ya? Share screen-nya udah kelihatan Pak Doni? Sudah. Jelas. Ya, oke. Pak Doni ingat untuk untuk mau rekodnya satu screen aja Pak Doni, yang satu garis saja biar nanti full screen Pak Doninya ya. Oh ya, speaker view ya. Ya, speaker aja ya. Jadi maksud saya biar maksimal nanti untuk kita share. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, semangat pagi. Oke. Pagi Pak Rizal. Hari ini kita akan coba sharing, materinya adalah Digital Reputation Management dan Digital Marketing dan Branding ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, hari ini saya memang fokus dulu basic atau konsep dari Digital Reputation Management sama Digital Marketing and Branding. Nah, sementara untuk minggu depannya baru itu kita belajar tentang social media management. Jadi hari ini saya nggak akan bercerita tentang sosmed ya, saya bicara konsep dasarnya dulu. Ya mungkin ada menyinggung sedikit tentang SEO, tapi dapat SEO itu minggu depan. Nah, saya mungkin nanti Pak Doni ingatkan lagi untuk efektifnya minggu depan. Nanti di grup Telegram saya kasih tahu, Bapak Ibu. Nanti pastikan minggu depan itu sudah membuat platform yang kita sebut dengan Google My Business-nya sudah ada minggu depan ya. Nanti saya jelasin lagi di session ini. Kemudian sudah punya nanti akun Instagram-nya sama fanpage-nya, sama kalau bisa nanti udah punya channel YouTube-nya. Coba aja buat sebisanya dulu. Minggu depan saya akan bahas, tapi kan enak biar waktu kita sangat efektif, karena waktu kita sangat terbatas. Jadi saya minta dulu dibuatkan platformnya itu untuk Bapak Ibu sekalian. Oke. Hari ini kita akan jelasin apa itu Digital Reputation Management dan apa itu Digital Marketing dan Branding. Waktunya insya Allah 2 jam cukup. Dan saya coba pelan-pelan menjelaskannya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham. Dan sekali lagi, digital marketing dan branding ataupun digital literacy itu kuncinya adalah konsisten dan persisten. Jadi jangan lupa ya. Jadi tidak cukup hanya ngikutin kelas saya, oh udah jago, nggak bisa. Harus dipraktekkan, harus dicoba, sampai memang menghasil. Oke. Slide, oke, ini udah nggak usah, ini materinya kita. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan lagi, jadi minggu depan kita masih ada tentang social media marketing dan SEO management. Nah baru nanti setelah itu ada lagi yang kita sebut dengan e-commerce dan marketplace management. Terakhir baru nanti Bapak Ibu tentang portfolio review yang tadi nanti saya suruh buat. Nah nanti kita review hasilnya gimana gitu ya. Jadi insya Allah nanti materi Teacherpreneurship ini memberikan sesuatu kompetensi baru Bapak Ibu dalam bisa masuk go digital kalau istilahnya. Oke. Sekarang saya akan jelasin dulu sebelum kita masuk Digital Reputation Management,
saya ingin liatin dulu data terakhir ya tentang worldwide data penggunaan atau digital data secara dunianya. Jadi kalau penduduk dunia itu sekarang lebih kurang 7,7 billion atau 7,7 miliar. Kemudian yang sudah dipenetrasi dengan HP itu lebih kurang 5,19 miliar. Kemudian yang internetnya yang sudah menggunakan itu lebih kurang 4,5 miliar. Sementara untuk yang aktif, ya sekali lagi yang aktif dalam penggunaan sosmed itu lebih kurang 3,8 miliar orang di seluruh dunia. Nah, tolong perhatikan ini, saya ini sebagai pengantar aja biar kita paham bahwa di dunia itu dari semua platform sosial media yang paling disukai, yang banyak di-download atau digunakan adalah Facebook nomor 1. Itu lebih kurang digunakan 2,4 miliar, sementara YouTube ada 2 miliar, WhatsApp 1,6, di bawahnya lagi ada WeChat, Instagram, dan sebagainya, silakan dilihat saja, saya nggak Mbak. Nah, yang menarik Indonesia. Indonesia ini jumlah penduduk terakhir lebih kurang 2,72 ya. Ada yang nyebut juga 2,76 juta orang. Tapi ya oke lah. Assume data ini benar 2,72 juta. Nah, sementara mobile phone number-nya atau yang berlangganan itu lebih kurang 1,24% dari jumlah populasi. Itu artinya apa? Ada orang yang punya HP itu lebih dari 2 nomor. Akan ada yang 3 ya. Bahkan mungkin ada juga yang 4, saya nggak tahu walau-walau. Tapi rata-rata itu punya 2 nomor. Kenapa? HP itu sekarang rata-rata 2 SIM card. Jadi mereka tuh biasanya gunakan itu, satu untuk WA-nya, satu untuk teleponnya, ya macam-macam lah penggunanya. Nah, sementara yang menggunakan internet itu udah lebih 175 juta orang atau 64% dari total population atau populasi di Indonesia. Kemudian yang menggunakan aktif media sosial itu lebih kurang 160 juta. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, itu berapa kali penduduknya Malaysia itu ya. Malaysia itu lebih kurang penduduknya cuma 30 jutaan, 38 juta kalau saya nggak salah ya. Nah, itu berapa kalinya itu? Nah, itu Indonesia, kira-kira begitulah potensinya Indonesia. Kemudian kalau kita lihat ini tahun 2019 sebagai pembanding saja. Nah, yang menarik di Indonesia ini yang perlu saya jelasin ya. Dari semua penggunaan sosial media, rupanya di Indonesia ini beda nih dengan dunia. Indonesia ini justru lebih tinggi penggunaan YouTube sama WhatsApp. Facebook justru nomor 3. Aneh ya. Jadi itulah, di setiap negara tuh beda-beda trennya. Dan Indonesia Instagram termasuk nomor 4 sama Twitter. Nah sekarang tuh di bawah TikTok udah juga sampai 25% dari pengguna sosmed sudah menggunakan yang namanya TikTok. Ya, ibu-ibu yang suka joget-joget apa, nah itu udah suka. LinkedIn juga lumayan di Indonesia. Nah ini tahun sebelumnya. Nah sekarang saya ingin juga sekilas ini Bapak Ibu kalau ingin ini sekilas saja sih ya. Ini boleh dipahamin baik atau tidak. Ini secara konsep aja Bapak Ibu. Di semua perusahaan ataupun personal pun juga bisa, atau perusahaan UMKM pun juga bisa, kita menyebutnya digital transformation framework. Ini perlu kita pahamin bahwa ini tidak mudah, bahwa perusahaan yang besar pun butuh waktu untuk mereka bertransformasi dari perusahaan yang selama ini offline ke online, atau kita menyebutnya digital transformation. Jadi Bapak Ibu nggak usah kecil hati, saya sengaja menunjukkan ini. Jadi nggak usah kecil hati gitu loh. Jadi kita perusahaan besar aja susah, tidak mudah melakukan itu. Jadi banyak hal yang harus mereka lakukan, mulai dari empowerment-nya sampai ke expertise-nya, ya pengetahuan knowledge-nya, kemudian execution-nya, sampai juga nanti lingkungan dan sebagainya. Dan ini memang tidak mudah. Jadi Bapak Ibu pun belajar sampai berminggu-minggu itu hal yang biasa. Di banyak perusahaan itu butuh bertahun, bahkan sampai 3 tahun itu belum smooth mereka untuk ini. Ini sebagai gambaran tambahan aja, saya nggak akan saya bahas. Ini sebagai bahwa yang perlu diperhatikan itu adalah kita sendiri, kemudian pasarnya, kemudian resource-nya, sama customer. Nah, ini kalau bicara perusahaan. Jadi saya ingin memberikan gambaran 2 slide ini kepada Bapak Ibu. Tujuannya Bapak Ibu nggak usah kecil hati untuk belajar gitu ya. Jadi kita belajar ini adalah ini untuk jangka panjang kemarin waktu kita belajar. Nah, sekarang kita apa itu online reputation management? Ya, ibaratnya begini Bapak Ibu.
Di dalam membangun bisnis, ya, ada dua hal yang perlu kita bangun. Pertama adalah identity reputation-nya dulu, atau ibaratnya ini secara personalnya dulu kita bangun reputation-nya. Maksudnya gini, contoh ya, Mas Rizal Umar. Nah, kalau Mas Rizal itu reputasinya gimana sih? Apa sih kompetensinya? Kemudian dia tuh orangnya bagaimana? Kemudian selama ini apa yang sudah dia lakukan? Ini kalau bicara personal. Kemudian kalau bicara perusahaan, contohnya apa? Oh, Unilever. Unilever itu perusahaannya apa sih? Apa yang mereka jual? Apa yang sudah mereka lakukan? Selama ini mereka dilihat konsumen sebagai apa? Apakah memang dia admire company? Kenapa dia disukai oleh... Nah, itu kita nyebutnya online atau digital reputation management. Jadi sama ada yang menyebutnya online reputation management, ada yang menyebutnya digital reputation management. Ya, Bapak Ibu. Ini perlu kita bangun, ya. Jadi tidak cukup kita hanya membangun brand, tapi membangun identitas bisnisnya juga penting. Saya juga gini, misalnya saya Mas Rizal Umar, itu secara identitinya Mas Rizal Umar, tapi brand saya adalah saya misalnya trainer untuk digital marketing, trainer untuk digital reputation management misalnya, atau digital transformation management. Itu produk yang saya jual, gitu loh. Ya, jadi beda ya. Jadi ada personal, ada identity brandingnya atau reputation-nya, sama nanti brand reputation-nya juga sama kita bangun. Jadi kadang-kadang kita lupa, kita hebat membangun brand, tapi kalau identity-nya nggak bagus, orang jadi mikir juga, wah ini yang punya si Mas Rizal, nggak bagus gitu ya. Orangnya begini. Nah itu kita harus sinkronkan antara brand dengan identity. Secara kalau kita bicara perusahaan, ya badan usahanya apa, nama PT atau usahanya apakah mereknya apa, bukan merek ya, badan usahanya namanya apa. Contoh misalnya gini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya mungkin tahu ya, Coca-Cola misalnya. Coca-Cola itu adalah brand, tapi nama perusahaannya adalah Coca-Cola Indonesia. Kemudian kalau distribution company-nya namanya Coca-Cola Amatil Indonesia. Nah, kebetulan nama identity brand-nya dengan nama perusahaannya mirip, tapi ada yang nggak sama kan? Contoh Unilever. Unilever Indonesia itu adalah nama perusahaannya, tapi brand-nya kan Sunsilk gitu ya, Rinso, atau mungkin sekarang mungkin apalagi banyaklah brand-nya, kemudian Lifebuoy, macam-macam ya. Nah, itu brand-nya dia. Jadi saya ingin menjelaskan ini agar Bapak Ibu juga paham apa itu identity reputation management sama brand nanti brandnya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kita melakukan banyak yang kita sebut, ada yang credibility, kita membangun brand bagian dari yang kita punya, membangun trust, membangun apresiasi, regard atau komunikasi dengan yang lain, dan yang penting juga popularity dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini baru kaitannya nanti dengan digital marketing dan branding. Jadi, saya ingin menyinggung ini penting ya. Saya ingin lihatin nanti live. Nah, ini sebagai gambaran aja untuk apa yang terjadi di internet seni dalam tahun 2019 ya, 2020 belum keluar datanya. Tapi lebih kurang sama. Ini penting ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat nanti bagaimana nanti pergeseran dari masing-masing sosial media, dan ini nggak usah, ini tinggal dilihat aja di modulnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi apa itu digital marketing dan branding. Tadi ya saya sudah jelasin satu slide aja sebetulnya, tapi itu penting ya. Kadang-kadang orang lupa apa digital reputation management, dan nanti kaitannya dengan digital marketing dan branding apa. Nah, kalau digital marketing dan branding secara teorinya ini, tapi saya berharap Bapak Ibu nggak usah hafal ya, nggak usah dihafal. Yaitu kalau bicara teorinya adalah istilah umum, kalau digital marketing ya, untuk pemasaran produk ataupun jasa ataupun service misalnya dengan menggunakan teknologi digital, terutama internet, kemudian termasuk juga HP, kemudian iklan bergambar secara digital, kemudian media digital lainnya, yang tujuan utamanya adalah kita menyebutkan meningkatkan keterlibatan atau istilah keren itu engagement, ya, hubungan baik dengan pelanggan kita. Tujuannya adalah engagement, ujungnya dari engagement adalah lead nanti akan menyebabkan terjadinya sales ya. Itu kira-kira begitulah, sales itu kan menghasilkan revenue, kira-kira begitu kalau cara bisnis. Nah, sementara digital branding itu sekali lagi adalah
Kalau secara konsepnya saya bilang juga adalah bagaimana kita membangun merek menggunakan kombinasi branding internet dan pemasaran digital tadi, yang digital marketing tadi, untuk mengembangkan merek di berbagai tempat digital, termasuk hubungan yang berbasis aplikasi internet dan konten media digital lainnya. Itu secara teorinya ya. Jadi itu kalau bicara digital branding sebetulnya sama aja sih. Kalau kita bicara konvensional branding, cuman ini medianya adalah media digital. Oke, sekarang apa sih kelebihannya atau manfaat utama digital marketing dan branding? Secara teorinya, ini ya orang mengenalnya adalah pemasaran biayanya lebih rendah, kemudian dampaknya lebih tinggi dan langsung ke target market. Kita bisa define itu. Jadi kalau kita membuat pemasaran lewat platform digital, kita bisa define sasarannya siapa, targetnya siapa, itu bisa kita define. Kemudian itu lagi meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Jadi karena interaksi sosial ya dengan menggunakan ini, kita cepat mengetahui respon dari customer. Nah, beda kan kalau kita pasang iklan di koran gitu ya, kita nggak tahu yang bacanya siapa, responnya bagaimana, kita nggak tahu. Tahu-tahu paling mereka penjualan kita meningkat, misalnya, atau malah sebaliknya, gitu ya. Kita udah invest banyak, tapi nggak ada pengaruhnya gitu loh. Karena kita nggak tahu persis itu dampak iklan itu mencapai atau pemasaran kita itu mencapai sasaran atau tidak. Kemudian yang ketiga menciptakan pasar baru gitu ya. Kemudian dan penjualan berulang ini ya sama lah dengan konvensional. Tapi memang ini lebih membantu kita dalam membuka pasar baru. Kenapa? Kita nggak perlu datang ke satu daerah, cukup dengan internet aja kita memasarkan ke Papua bisa, ke Kalimantan bisa. Ya itulah kita nggak perlu datang ke sana untuk berjualan. Kita cukup di digital aja. Oke, saya mau menyasar daerah mana nih? Oh, Kalimantan. Ya udah, kita targetin daerah situ untuk kita pasarkan. Itu ada caranya nanti. Oke. Yang penting lagi adalah kita bisa lebih menonjol di antara komunitas atau di pasar kita. Nah, ini juga kalau kita aktif ya, kalau kita kelola dengan baik, kita bisa lebih unggul dari kompetitor kita misalnya. Kemudian yang terpenting juga adalah mengantisipasi tren teknologi. Nanti kita jelaskan. Nah, yang keenam adalah, yang penting lagi adalah ini, mendengarkan pelanggan. Nah, ini udah tren sekarang ya. Bahkan Bapak Ibu juga sering kalau ikutin pemasaran digital banyak perusahaan, bahkan untuk produk-produk menu tertentu, mereka minta masukan loh dari konsumennya. Ini gulanya bagaimana ya? Nih kalau ini namanya apa ya? Nah itu salah satu interaksi yang ujung-ujungnya membuat loyalty dari pelanggan kita. Nah itu kelebihan dari digital marketing. Nah kalau konvensional mana bisa seperti itu? Kalaupun bisa butuh waktu yang lama dan biaya yang besar. Kira-kira begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan aja dulu. Nah sekarang kalau bagaimana secara konsepnya Bapak Ibu. Nah kalau kita ingin masarin produk, kan orang sekarang banyak tuh yang iklan ya. Jadi ikutinlah digital marketing dan branding. Ya ujung-ujungnya mereka Bapak Ibu diajarin bagaimana masang iklan di FB gitu ya. Bagaimana masang iklan AdWords. Nah itu hanya bagian kecil dari digital marketing. Jadi ibarat puzzle itu baru, kalau ada 10 puzzle, Bapak Ibu baru diajarin 2 atau 3 puzzle, gitu loh. Nah, sekarang saya ingin jelasin konsep digital marketing secara integrated. Jadi kita menyebutnya itu campaign misalnya, atau bicara memasarkan apakah itu secara brand, jasa, atau bicara sekolah kita sendiri. Nah, itu ada yang paling penting adalah, pertama itu adalah key strateginya apa. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus pastikan lewat sosmed dan website misalnya. Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan apa saja nanti ada tools-nya. Kemudian yang penting lagi, ini yang kadang lupa, kita harus juga aktif di partnership dan community. Nah, kadang orang lupa itu ya. Kemudian yang terpenting adalah saya menyebutnya SEO. Itu adalah salah satu tools key strategi yang kadang-kadang orang tidak memperhatikan, tapi ini dampaknya sangat besar. Nah, SEO itu apa? Search Engine Optimization. Itu adalah salah satu tools kalau kita memasarkan produk kita, sehingga kalau dicari orang keywordnya apakah di Google Search, di YouTube Search, di FB Search, atau di Instagram Search, pencarian ya, satu pencarian, itu ketemu produk kita. Dan itu nggak berbayar ya, yang SEO itu nggak berbayar. Kalau yang berbayar itu namanya SEM, Search Engine Marketing. Nah itu berbayar, itu pakai iklan, itu beda lagi ya. Nah, SEO itu nanti ada yang disebut dengan off-page dan on-page, nanti minggu depan saya jelasin. Nah,
Kalau sosmed, kita harus ada di semua platform kalau bisa. Ada di FB, ada di YouTube, ada di Pinterest, ada di LinkedIn, ada di Twitter, Instagram, ya, dan ada di macam-macam lain yang kalau mau di apa kayak Google My Business itu juga bisa. Nah, ujung-ujungnya nanti kita ukur itu awareness-nya, kemudian attitude-nya, perubahan dari pelanggan itu bagaimana, keinginan mereka untuk membeli itu bagaimana. Ada nggak mereka nanti ingin membeli produk kita? Itu harus ada KPI untuk mengukurnya. Oke, saya lanjut dulu konsepnya. Nah, di dalam kita ibaratnya memasarkan produk, kita harus ini konsep marketing ya. Jadi kalau dulu tuh ada yang umum tuh orang menyebutnya 4P ya. Produk, price, promo, kemudian place ya. Kemudian itu lah kira-kira gitu. Nah, kalau sekarang tuh lebih ditajamin lagi, kita nyebutnya STP ya. Jadi atau product positioning kita apa? Itu segmenting, targeting, positioning. Jadi kalau gambarnya seperti ini. Kalau segmen itu kan banyak tuh. Ibaratnya kalau Bapak gambaran di bawahnya bisa melihat lah. Ini banyak populasi. Terus kita mau nargetin kemana dari sekian banyak itu. Nah kan misalnya nih ada anak kecil, ada remaja, orang tua. Nah kita harus jelasin yang jadi target kita siapa. Apakah semua atau mungkin khusus anak-anak atau khusus remaja atau remaja dengan orang tua itu harus jelas. Kemudian positioningnya juga jelas, produknya bagaimana. Produk yang mahal ya atau produk yang harganya murah dan terjangkau itu kita sebut positioningnya. Jadi lebih jelas lagi ini produk remaja misalnya, tapi yang mananya nih gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan positioning. Jadi ini harus jelas. Nah, kalau kita nggak jelas positioningnya, jadi nanti ngawur gitu ya. Dan kita susah mengukurnya. Nah, ini konsep aja. Karena waktu kita tes saya nggak, ini dasar-dasar saja. Nanti Bapak Ibu bisa explore lagi nanti. Nah, kalau bicara konsep digital marketing, ini yang secara umum ini semua dilakukan. Ya, tapi tidak harus semua. Sekali lagi, misalnya nanti, email marketing, misalnya nggak usah kalau memang nggak penting. Atau paid media berbayar nggak usah kalau kita nggak ada uangnya gitu. Mungkin kita perlu apa yang disebut integrated tadi planning tadi saya bilang. Kemudian konten. Nah ini kadang-kadang orang lupa. Nah konten ini yang harus menjadi perhatian kita. Karena kalau saya menyebutnya konten marketing adalah king atau jantungnya di dalam digital marketing. Nah, konten inilah yang akan menjadi viral, konten inilah menjadi kita disukain orang, banyak di-follow orang, itu karena kontennya menarik, ya. Kemudian SEO tadi saya ceritakan ada itu organic search. Nah, ini yang secara ini, nah ini lebih jelasnya di sini ya. Jadi ini saya lebih menggunakan konsep ini sebagai tadi pengantar, ini detailnya seperti ini. Jadi kita buat dulu tuh goals dan objektifnya apa. Jadi kita mau masarin apa yang mau kita pasarkan, targetnya bagaimana. Nah, itu harus kita definisikan dulu. Kemudian tadi saya bilang, identify your customer, STP-nya tadi kita buat. Kemudian identifikasikan juga kompetitor kita siapa. Ya, ini yang lebih detail ya. Ini kalau bicara strategi digital marketing. Kemudian decide the role. Jadi maksudnya kita decide the role nih, kita bagi-bagi nih tugasnya apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa mengeksekusi sasaran tadi. Siapa yang membuat kontennya, siapa yang kalau kita sendiri ya boleh enggak apa-apa. Oke, awal-awal ya kita sendiri ini harus kita lakukan. Kemudian yang penting tadi SEO dan SEM. SEO tadi yang organik, SEM itu yang berbayar. Nah, saya nggak ngajarin dulu ke SEM-nya, yang gratis dulu. Nah, kemudian nanti kita bilang tadi gimana kita mengelola sosial medianya. Ya, makanya besok kita belajar sosial media. Kemudian tadi kita bilang konten marketing. Jadi konten itu dimanapun kita akan bicara konten. Nah, kemudian mobile marketing ini bisa dilakukan, bisa tidak, terserah Pak. Nah, kemudian email marketing, saya tidak, kalau belum siap jangan usah dipaksain karena ini memang banyak dilakukan hanya perusahaan besar misalnya yang memang basis konsumennya udah sangat-sangat besar. Nah, yang penting itu diukur. Nah, ini kadang-kadang kita lupa kalau kita menyebutnya KPI-nya apa. Ya, kenaikannya bagaimana, engagement nanti ada tools-nya ya. Kira ini. Jadi konsep digital marketing seperti itu Bapak Ibu, simple, objektifnya apa, targetnya apa, kemudian nanti baru kita define SEO-nya dan sebagainya, kemudian baru kita kelola nanti dengan website ataupun dengan sosial media. Habis itu jangan lupa harus regular update konten, terus kita ukur impact-nya gitu. Ya. Ini secara teorinya. Nah,
saya simpelkan saja ini. Nah, ini saya lebih menyederhanakan. Kalau tadi mungkin agak complicated untuk perusahaan besar, misalnya itu lebih cocok. Nah, kita lebih gampang, oke, Bapak Ibu buat programnya apa? Harus ada website, nanti website yang gratis ada, kita jelasin. Nanti ada yang sebut Google My Business-nya, kemarin udah saya singgung itu Google My Business ya. Kemudian kita harus ada Facebook, Facebook dalam ini fanpage ya. Jadi Facebook itu ada 2, minggu depan saya bahas, ada yang akun biasa dan yang penting kalau untuk bisnis itu adalah fanpage. Instagram juga begitu, Instagram tuh ada yang untuk bisnisnya yang kita pakai. Jadi kita harus shifting ke Instagram for business. Twitter, kalau Twitter ya sekarang masih common ya, nah itu membantu. Kemudian YouTube ya. Kenapa tadi YouTube saya penting? Karena di Indonesia ini YouTube termasuk populer, jadi kita harus sebaiknya juga ada di YouTube. Nah yang lainnya mungkin ada Pinterest dan sebagainya, itu nice to have lah ya. Jadi ini saya berharap ini yang kita perhatikan. Nah, saya ingin menunjukkan trennya digital marketing itu seperti apa. Ini tahun 2019, nanti ada tahun 2020 di slide berikutnya. Itu sekarang udah mengenal yang disebut dengan artificial intelligence, Bapak Ibu. Kenapa? Ini memang udah kemajuan teknologinya. Jadi gini, kalau artificial intelligence itu maksudnya engine itu sudah pintar ya. Jadi sosial media itu udah pintar dia. Jadi kalau kita mempromosikan ini, dia akan merekomendasikan ke orang atau target pasar kita yang memang kita define. Jadi memang engine-nya itu sudah sangat pintar. Kemudian messaging itu udah cukup sangat populer sekarang. Model WA, kemudian apa istilahnya nih FB Messenger gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian Line itu makin populer sekarang dalam membuat pemasaran. Bahkan ada yang dibilang tuh FB WhatsApp for business. Nah, apa istilahnya forward marketing itu udah ada juga sekarang orang membuat materi-materi tentang itu memang didukung oleh WhatsApp platformnya sendiri. Kemudian juga udah mulai populer juga dengan voice search. Jadi orang mencari dengan halo Google gitu ya kayak gitu. Nah, itu salah satu trennya juga. Kemudian ini yang penting lagi adalah yang kita sebut dengan influencer. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Instagram ataupun di YouTube, nah itu yang menggunakan influencer itu udah mulai populer juga, udah banyak digunakan. Tapi hati-hati juga dalam menggunakannya. Kalau itu kan relatif berbayar ya. Nah kalau kita mau menggunakan nanti ada minggu depan saya akan coba singgung. Kemudian mobile responsive, jadi dengan HP sekarang aplikasinya sudah sangat bagus, sehingga orang banyak sekarang dengan HP itu sudah bisa melakukan kegiatan digital marketing dengan baik, atau mengupdate konten, upload konten, mendesain, dan sebagainya. Nah, yang penting lagi adalah branding. Nah, branding tadi bilang cohesive synchronize ya, jadi antar platform. Nah, itu tadi saya sudah jelasin di atas. Kemudian konten, sekali lagi, gimana kita mendirikan konten, membuat konten, mengkurasi konten. Nah, yang penting lagi, yang terakhir itu lagi tren juga, live streaming. Jadi kalau kita masuk di Facebook sekarang, udah ada live streaming yang jualan baju, jualan, halo kakak, gitu ya. Bahkan sekarang itu udah banyak. Nah, itu udah trennya 2000 sampai sekarang. Nah, sementara 2020, trennya tetap ini secara umum ya, konten dan Google Ads juga kenapa makin populer? Jadi banyak platform sosial media itu udah mulai membatasi Bapak Ibu. Jadi kalau dulu ya, misalnya Facebook ya, saya dulu tahun 2017 misalnya, itu dengan bebas nge-share konten saya ke 10 atau 20 grup dalam satu hari. Sekarang nggak bisa. Karena dia tahu Facebook itu dia nggak mau terlalu banyak seperti itu, karena itu kan gratis. Nah, dia batasin sehingga memaksa orang untuk memasang iklan. Tapi nggak usah khawatir ya, ada cara lagi untuk mengakalin supaya kita nggak terlalu banyak atau tidak memasang iklan. Kemudian voice search sama visual search udah mulai makin populer, social networking tetap. Kemudian nih chatbot. Chatbot ini kayak AI juga. Jadi kalau Bapak Ibu bisa install itu dan dia bisa menjawab secara engine itu membaca sih nggak perlu admin ya. Dia bisa jawab secara prediktif maksudnya apa dan dia bisa menjawab apa kemauan dari konsumen itu mulai populer dipakai orang. Kemudian adalah virtual dan augmented reality dan ini juga mulai dikenalkan di dunia. Tapi di Indonesia memang belum begitu populer. Tapi di luar sana, di China misalnya mereka udah mulai memperkenalkan ini. Nah, ini ada lagi yang lain. Ini karena ini tren ini tergantung yang recent. Ini ada lagi yang menyebutnya ada 9 tren di tahun 2020. Yaitu saya nggak ajarin, memang sekali lagi konten akan menjadi backbone. Sekali lagi konten ya. Jadi konten itu apa nanti kita jelasin. Kemudian katalog ads juga akan makin populer. Kemudian LinkedIn mulai akan banyak digunakan orang karena memang usernya makin banyak.
kemudian juga grafik kayak grafik desain itu makin populer karena makin menarik dan sebagainya, dan infografik juga makin populer. Kemudian dalam blogging juga infografik makin banyak dipakai, dan B2B marketing juga akan makin banyak dipakai. Kalau dulu jarang tuh. Sekarang dulu kan B2C marketing maksud saya. B2C marketing ini akan makin banyak dipakai selain tadi B2B juga ya. B2C itu maksudnya gini ya Bapak Ibu. Kalau B2C itu adalah dari production ke konsumen langsung. Kalau B2B itu antar perusahaan dengan perusahaan. Jadi biar jelas ya. Kemudian ada human interaction, ini yang penting. Jadi ini orang yang makin tadi dia bilang dengan adanya AI dan sebagainya itu bisa membantu juga interaksi dengan yang lainnya. Kemudian yang penting lagi adalah personal branding juga mulai diperhatikan dalam B2B bisnis. Dan podcast, nah ini sekarang saya bilang kita banyak podcast marketing, ada webinar, ada Zoom, itu bagian dari marketing juga ya. Jadi nanti ini kita perhatikan. Nah, saya hari ini akan membahas bagaimana itu kita yang disebut dengan digital reputation management, digital marketing dan branding, dan ini saya ambil contoh kasusnya Nueva Digital Campus sama Spirit Inti Abadi, dan juga ada juga nanti Indomeata. Nanti kita lihat bagaimana implementasi dari digital marketing dan branding. Ini konsep awal ya Bapak Ibu. Jadi saya memang waktu kita sangat terbatas, saya nggak akan bahas ininya. Nanti kita masuk dulu ke ke materi yang live-nya nanti saya ingin nunjukin. Oke ya, sebentar.